Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu ilmu negara, yaitu Ibu Arina Hukum Adila SHFH, serta teman-teman kelas ilmu hukum D3 yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Aulinda Rotliatorik selaku moderator dari kelompok 3 dengan anggota kelompok saya yang terdiri dari Muhammad Yuswi Amrillah 21020564142, Tama Yaktafia 21020564137, Muhammad Hanif Faikun Nabi 21020564138, Aisyah Nur Habibah 21020564139, Vika Muarif 21020564140, Aulidina Ratwiatorik 21020564143, Latisha Putrianintya 21020564141. Indonesia sebagai negara yang mengedepankan demokrasi menjadikan pemilu sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat dan demokrasinya. Pemilu merupakan implementasi dari Perintah Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah negara yang dibentuk melalui pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Semangat demokrasi yang terdapat dalam pemilu akan menjadikan arah pembangunan Indonesia akan lebih jelas, karena melibatkan seluruh elemen utamanya adalah rakyat. Ini seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Hikam adalah memberikan dan memperkuat legitimasi politik kepada penguasa sehingga ekstensi, kebijakan, dan program kerja dapat terwujud. Sistem pemilu yang berkembang di dunia, utamanya negara-negara yang menerapkan demokrasi di negaranya, sangatlah banyak dan bervariasi. Hal ini didasari oleh faktor-faktor seperti karakter demografis dan geografis yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sistem pemilu sendiri dapat dipahami sebagai metode yang dipakai oleh suatu negara yang dalam sistem tersebut terdapat suara yang dihasilkan saat diselenggarakannya pemilihan, dan selanjutnya diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai dan para kandidat yang mengikuti serta melaksanakan pemilihan umum tersebut. Selanjutnya, mengenai sistem pemilu juga dapat didefinisikan sebagai sistem yang digunakan saat penyelenggaraan pemilihan umum, di mana fungsinya untuk menentukan tata cara penyelenggaraan dan penentuan pemenang pemilu serta pengambilan keputusan melalui cara-cara yang sudah disepakati dan secara sah. Yang terakhir, ada dua secara garis besar sistem pemilu yang digunakan oleh mayoritas negara-negara belahan dunia, di mana masing-masing sistem ini penggunaannya disesuaikan dengan kondisi demografis dan geografis negara tersebut. Hal ini guna menyelenggarakan pemilu yang relevan dan sesuai. Sistem pemilu tersebut yaitu yang pertama sistem mekanis, yang terbagi lagi menjadi dua sistem yaitu distrik dan proporsional, dan yang kedua adalah sistem organis. Nah, dalam sistem pemilihan mekanis ini ada dua sistem. Yang pertama ada sistem pemilu mayoritas atau pluralitas. Nah, di sini di dalam sistem ini sebuah daerah kecil menentukan satu wakil tunggal berdasarkan suara terbanyak, di mana dalam sistem ini didasarkan pada kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat, di mana dalam sistem ini memiliki ciri seperti dalam pelaksanaannya. Wilayah dari negara yang menerapkan sistem ini nantinya akan dibagi menjadi berbagai daerah pemilihan yang didasarkan pada wilayah administratif, seperti wilayah provinsi dan wilayah kabupaten atau kota. Calon yang mengikuti pemilu sendiri harus melakukan kampanye guna mendapatkan elektabilitas dan popularitas, karena rakyat atau pemilih nantinya dalam menggunakan hak suaranya dengan cara memilih nama calon. Dan yang terakhir, dalam sistem ini calon yang menjadi pemenang didasarkan pada perolehan suara yang terbanyak. Yang kedua ada sistem pemilu proporsional. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar dalam sebuah lembaga perwakilan. Selain itu, sistem ini mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk.
Proporsi yang diperoleh partai politik akan dikonversi menjadi kursi yang diperoleh oleh partai politik tersebut. Hal ini memungkinkan partai kecil untuk mendapatkan kursi dalam daerah pemilihan. Untuk ciri dari sistem proporsional sendiri kurang lebih sama seperti sistem mayoritas atau distrik, di mana nantinya akan dibagi beberapa daerah pemilihan seperti sebelumnya yang didasarkan pada wilayah administratif. Untuk teknis pemilihan yang digunakan cara ada sedikit perbedaan di mana dalam sistem ini rakyat boleh mencoblos lambang partai. Artinya popularitas partai juga sangat dituntut dalam sistem ini. Yang terakhir, cara untuk menentukan pemenang dalam sistem ini yaitu partai politik harus memiliki banyak basis dukungan yang tersebar di berbagai daerah pemilihan. Alasannya yaitu agar nantinya partai politik tersebut mendapatkan proporsi suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Kelebihan dan kekurangan sistem pemilu distrik. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari sistem mayoritas atau distrik ini. Yang pertama, mengenai keunggulannya adalah adanya hubungan yang erat antara wakil yang terpilih dengan pemilihnya, atau dalam hal ini rakyat sendiri, menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan memadai antara legislatif dan eksekutif, serta sistem ini dalam penyelenggaraannya dinilai lebih mudah dan sederhana. Tentunya hal ini dapat menekan dalam hal biaya yang dibutuhkan. Kelemahan dari sistem ini adalah kemungkinan tidak terwakilnya kelompok minoritas karena kurangnya akses dalam proses politiknya terbatas. Kedua, yaitu berkembangnya partai kecil dan mengirimkan wakilnya sangatlah kecil prosentasenya sehingga memungkinkan untuk dibubarkan partai tersebut. Dan yang terakhir, yaitu prosentase suara hilang lebih besar. Ada beberapa keunggulan dari sistem ini diantaranya yaitu adanya peluang dan kesempatan bagi kelompok minoritas untuk memperoleh serta menempatkan wakilnya dalam parlemen. Hal ini tentunya sangat cocok untuk memupuk semangat demokrasi di wilayah yang memiliki keberagaman. Prosentase lebih banyak wakil terpilih lebih besar juga memungkinkan diwakilkannya kepentingan dari setiap kelompok dan kepentingan kelompok yang minoritasnya juga tidak akan diajukan karena mempunyai wakilnya. Angka suara yang hilang dalam proses perhitungan suara dapat diminimalisir adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki karena dalam proses politiknya ada andil partai di sini. Untuk kekurangannya sendiri meliputi yang pertama, karena banyaknya wakil di parlemen dan latar belakang wakil yang berbeda akan menimbulkan pengambilan keputusan yang kurang efisien karena tentunya perbedaan latar belakangnya. Yang kedua, lahirnya koalisi partai yang berakibat munculnya kekuatan mayoritas di parlemen. Akibatnya, tentunya stabilitas dalam parlemen akan terganggu dalam hal pembuatan kebijakan. Sistem pemilu organis. Dalam sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu kelompok individu yang hidup secara bersama dalam beragam persekutuan hidup. Jadi, persekutuan-persekutuan ini yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih. Dalam sistem ini, partai politik tidak perlu dikembangkan karena pemilihan dalam hal pelaksanaan serta penyelenggaraannya dipimpin oleh persekutuan dan lingkungan hidupnya sendiri. Sistem pemilu organis memiliki pandangan bahwasanya yang menjadi pengendali hak pilih adalah persekutuan-persekutuan hidup. Sistem pemilu organis memiliki pandangan bahwasanya yang menjadi pengendali hak pilih adalah persekutuan-persekutuan hidup tersebut. Artinya, hal ini yang memberikan corak perbedaan antara sistem pemilu mekanis dan organis. Masing-masing sistem yang berkembang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, pemilu dianggap sebagai bentuk paling real dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaannya atau partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintah demokratis. Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara dikarenakan yang pertama, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
Yang kedua, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Yang ketiga, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dan yang terakhir, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang yang membenarkan pemilu yang saat ini dipraktikkan. Pemilihan umum dalam pandangan Islam merupakan upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam merupakan kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Kesimpulannya adalah sistem pemilu sangat penting karena menentukan penyelenggaraan pemilu di sebuah negara. Banyak sistem pemilu yang berkembang di belahan dunia, yang mana lahirnya sistem tersebut dipengaruhi oleh geografis dan kondisi demografis suatu negara, yang mana dewasa ini dibagi menjadi dua sistem yang berkembang dan dipakai oleh mayoritas negara yang menyelenggarakan pemilu, yang dalam sistemnya ini menggunakan sistem mekanis dan organis. Sistem mekanis sendiri dibagi menjadi dua hal, yaitu sistem mayoritas atau distrik dan sistem proporsional. Itu tadi apa yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya.